Sip. Di record, nah. Biar yang ketinggalan bisa nonton. Oke. Cek, apa suara saya terdengar sebelumnya? Terdengar, Fikri. Dengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Ibu Fanti dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fikri, dan ada Nia Yulianti Amin, ada Alifa Alia Aurora, ada Vika Victoria, ada Anissa Fitriani, dan ada Nuranisa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai Rodopita, Haptopita, dan Kriptopita. Namun sebelumnya, apakah PPT-nya sudah benar, Rora? Ya, udah. Sudah ya? Ya, udah. Oke. Jadi yang pertama, kita akan membahas Rodopita yang akan disampaikan oleh Nia Yulianti Amin. Kepada Nia, dipersilakan. Ya baik, terima kasih Fikri. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Nia? Terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Rodopita, Cyanopita, dan Rodopita, Haptopita, dan Kriptopita. Baik, pertama akan membahas tentang Rodopita atau bisa disebut dengan alga merah. Next. Rora. Udah. Belum next. Belum pindah layar. Karena belum pindah slide-nya. Oke, jadi bahasan yang pertama yaitu karakteristik dari Rodopita. Rodopita itu memiliki ciri umum yang biasa kita tahu berwarna merah pastinya, sampai juga berwarna ungu. Umumnya, Rodopita itu merupakan organisme multiseluler dan merupakan makroskopis laut dan memiliki reproduksi seksual maupun aseksual. Alga merah ataupun Rodopita membentuk kelompok berbeda yang ditandai dengan adanya sel eukariotik tanpa flagela dan sentriol. Dan Rodopita ini juga memiliki phycobiliprotein yang tersimpan dalam phycobilisom seperti Cyanopita, Kriptopita, dan Glaucopita. Selanjutnya, klorofil pada Rodopita ini hanya ada klorofil A, tetapi juga mengandung karotenoid dan phycoerythrin. Selanjutnya, PPT-nya belum, maaf, PPT-nya belum berubah kok di saya. Iya, Bu, saya juga belum berubah. Slide. Nah, sepertinya ini bisa diatasi dengan kita sambil lihat yang di-share di Google Classroom deh ya. Ini belum ganti slide maksud saya. Sorry saya potong tadi. Siapa yang tadi lagi bicara? Nia ya? Iya, Bu, tidak apa-apa, Bu. Iya, belum ganti slide. Apa-apa, Bu. Karena di tempatmu udah ganti slide ya? Enggak, belum, Bu. Jadi saya ngelihat dari file laptopnya. File laptop. Ya, di laptop. Oh iya, di sininya di Zoom-nya belum pindah halaman. Iya, belum, Bu. Oh, jadi memang lagi nggak bisa. Agak lemot, Bu. Agak lemot, Bu. Mungkin. Oh, ya udah. Jadi gimana nih?
Kalau saya juga Oke, akhirnya saya buka PPTmu yang dikirim ke Google Classroom. Ya udah berarti dengerin suara ya, dengerin suara. Kalian mahasiswa, ini udah mentok nih, udah nggak bisa nih digeser slide-nya. Kalau sekarang keganti nggak Bu slide-nya? Soalnya lagi saya slide ini ke slide Belum, berikutnya. tukeran aja yang share screen coba. tukeran aja tuh yang share screen. Coba. Saya coba ya, Iya, lupa. Saya mah cuma kasihan takut kelamaan, nanti kamu pulsanya jalan terus. Ini udah berubah nggak? Ya, perubahannya berubah. Udah, bro. Oke, selanjutnya tadi kan sampai Rhodophyta itu memiliki klorofil, tapi dia hanya memiliki klorofil A. Selain itu dia juga memiliki karotenoid dan phycoerythrin. Dan Rhodophyta ini hidupnya sebagai bentos. Bentos itu apa? Jadi hidupnya itu melekat pada suatu substrat dengan benang-benang pelekat atau cakram pelekat. Dan ini bisa dilihat dari share screen ilustrasi dari karakteristik Rhodophyta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fikri. Baik, selanjutnya mengenai klasifikasi dan keanekaragaman pada Rhodophyta. Alga merah secara tradisional atau dulu telah diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu Bangiophyceae dan Phlaridiophysceae, dengan dua subkelas Bangiophycidae dan Phlaridiophyscidae dari kelas Rhodophyceae. Selanjutnya, setelah terjadi analisis filogenetik multigen baru-baru ini, menemukan bahwa Cyanidiophysceae termasuk ke dalam keturunan alga merah paling awal. Ya, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Tunggu. Ya, berikut adalah susunan taksonominya dari Rhodophyta. Yang pertama, kingdomnya Banthe, dan filumnya itu ada Rhodophyta, subfilumnya ada Cyanidiophithina, kelasnya ada Cyanidiophysceae, ordonya ada Cyanidiales, subfilumnya ada Rhodophytina, kelasnya Bangiophyceae, ordo ada Bangiales, terus selanjutnya kelasnya ada Phlaridiophysceae, subkelasnya ada Hildenbrandiophyscidae, ordonya ada Hildenbrandiales, terus kemudian subkelasnya ada Nemaliophycidae, ordonya ada banyak, ada 8, ada Acrocytiales, Balbiniales, Baliales, Batrachospermales, Cholachonematales, Corallimonales, Nemaliales, Palmariales, Rhodogorgonales, Toreales. Kemudian terdapat subkelasnya yaitu Ahanfletiophycidae. Ordonya itu ada Anpeltiales, kemudian ada subkelasnya lagi yaitu Rhodimeniophycidae, dan ordonya ada 9, Bonemationales, Ceramiales, Gelidiales, Gigartinales, Graciliales, Halimeniales, Nemastomatales, Plochamiales, Rhodimeniales. Ya, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Oke, ini adalah contoh dari Porifera, genus Porifera, yang kelasnya itu Bangiophyceae dengan ordo Bangiales. Porifera habitatnya itu tumbuh melekat pada batuan di pantai, talusnya berupa parenchymatous-form atau bentuknya seperti lembaran, reproduksinya bisa secara seksual maupun aseksual, seperti yang terdapat pada gambar di bawah ini, yang mana untuk seksual itu sendiri terdiri dari spermatongia dan carpogonia yang melalui tahap diploid, yang kemudian menjadi tahap haploid melalui meiosis menjadi conchosporescing, yang kemudian menjadi porphyra dewasa. Nah, kalau untuk aseksualnya sendiri itu dimulai dari archaeospora yang akan berkembang menjadi dewasa lalu menjadi porphyra. Ya, bisa ke slide berikut ya. Selanjutnya ada contoh yang berikutnya, yaitu ada Polysiponia dari kelas Phorideophyceae. Ordonya itu Ceramiales,
Familia Rhodomeles, sama genusnya itu Polysiponia. Habitatnya sendiri tersebar luas di daerah pesisir di zona litoral. Zona litoral itu adalah zona di daerah sekitar pesisir pantai yang mana ketika pasang tergenang oleh air laut dan ketika surut tidak tergenang air laut. Nah, talusnya sendiri yaitu berupa filamentos atau berupa serabut. Nah, reproduksinya itu secara seksual dengan generatif. Diawali dengan pembentukan tetraspor yang akan berkecambah menjadi tetraspor Bisa nggak kamu germinating. besarkan? Pakai itu sih, kalau besarin pakai touchscreen. Nah, touchscreen digedein lagi kalau bisa. Nah, ya lumayan lah. Nah, oke. Mulainya dari mana? Oke. Dimulainya dari A, yaitu dari proses pengeluaran tetraspor yang nantinya tetraspor tersebut akan berkecambah yang memiliki 2 kelamin. Di sini ada kelamin jantan dan betina yang nantinya akan bereproduksi secara seksual, yaitu generatif. Sehingga terjadinya fertilisasi yang akan terbentuknya zigot. Dan nantinya akan membentuk sitoskep, yaitu sebuah kantung yang nantinya akan membentuk karpospor. Nah, karpospor ini akan dilepaskan dari sitoskep yang nantinya akan berkembang menjadi Pilosophenia dewasa. Ya, bisa dilanjut. Oke. Oke, terus yang akhirnya dia jadi individu baru ya? Iya, Ibu, jadi individu baru. Ya. Oke, selanjutnya akan disampaikan sama Nia. Kepada Nia, dipersilakan. Iya, iya. Oke, selanjutnya adalah ekologi dan habitat dari Rhodophyta ataupun alga merah ini. Jadi, sebagian besar alga merah itu hidup di laut, banyak terdapat di laut tropika. Kebanyakan hidup di air laut, yaitu laut dalam, yang hanya dapat dicapai oleh cahaya bergelombang pendek. Contohnya itu alga merah yang banyak ditemukan di laut dalam adalah jenis Gelidium dan Gracilaria. Sedangkan untuk di laut dangkal itu adalah Euchema spinosum. Selanjutnya, sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Selain itu, ada pula yang hidup di air payau. Contoh spesiesnya yaitu adalah dari genus Audoinella, Bangia, Batrachospermum, Hildenbrandia, dan Lehmannia. Berikut adalah gambar dari jenis Gelidium dan Gracilaria yang ada di laut dalam, sedangkan Euchema spinosum yang ada di laut dangkal. Sorry deh, baca C-nya nggak Euchema gitu ya, Euchema. Bacanya Gracilaria. C jadi S. Euchema. Oh, SMA, Bu. Ya. Terus iya. Gracilaria. Iya. Nggak C. Gracilaria. S, oh iya. Ya. Baik, Bu. Baik. Jadi ini contoh dari Gelidium dan Gracilaria. Sedangkan ini untuk contoh Eosema. Selanjutnya juga ini yang ada di air tawar, ada Audoinella, Bangia, Batrachospermum, Hildenbrandia, dan Lehmannia. Selanjutnya, Fikri. Baik, selanjutnya kita berbicara mengenai manfaat dari alga merah. Alga merah merupakan penghasil oksigen utama di daerah perairan. Mereka juga berguna dalam mengurangi polusi air. Nah, selain itu, alga merah digunakan juga sebagai makanan di beberapa negara. Contohnya ada laminaria, yaitu dijadikan rumput
laminaria ini adalah rumput laut yang penting yang dapat dimakan di Jepang. Nah, selanjutnya itu ada contohnya, ada Asakusa nori. Nah, ini terbuat dari porifera yang dihidangkan di berbagai negara. Nah, karena porifera ini memiliki kandungan 35% protein, 45% karbohidrat, vitamin B dan C, dan niacin. Selain itu, alga merah ini dapat juga digunakan sebagai bahan agar-agar seperti Dielidium, Gracilaria, Pterosladia, Gigatina, Ceramium, Chondrus, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu banyak alga merah yang digunakan sebagai bahan baku dasar untuk ekstraksi ekstrak non-nitrogen seperti gel. Nah, bahan ini terutama digunakan dalam persiapan mikroba atau sebagai medianya. Ya, bisa dilanjut. Nah, selanjutnya yaitu reproduksi dari alga merah. Seperti yang ada di ciri umum pertama, alga merah kan memiliki reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Nah, yang pertama adalah reproduksi seksual. Jadi pada alga merah bisa disebut dengan oogami dengan pembentukan 2 antheridium pada ujung-ujung cabang talus, dan antheridium menghasilkan gamet jantan yang berupa spermatium atau zigot diploid, dan betinanya disebut dengan karpogonium, terdapat pada ujung cabang lainnya. Kalau lebih spesifiknya lagi, yang ada di gambar ini, reproduksi seksual itu terdiri dari 3 fase. Yang pertama adalah fase gametofit atau seksual haploid, yang kedua adalah fase diploid, yang berkembang langsung pada talus betina yang menghasilkan karposporofit. Selanjutnya yang fase ketiga adalah fase diploid yang hidup bebas di meosporangia yang menghasilkan tetrasporofit. Selanjutnya ada reproduksi aseksual, terjadi pembentukan tetraspora, kemudian menjadi gametania jantan dan gametania betina. Selanjutnya akan membentuk satu karposporofit. Karposporofit akan menghasilkan tetraspora. Jadi pada reproduksi aseksual ini terjadi melalui siklus tetrasporofit. Jadi yang akan dihasilkan adalah diploid, jadi tidak ada yang menghasilkan haploid. Oke. Selanjutnya pada kelas Rhodophyta ini ada 2. Yang pertama yaitu Bangiophyceae. Ciri-cirinya yaitu pada Bangiophyceae itu talus berbentuk benang, cakram atau pita dengan tidak ada percabangan yang beraturan. Selanjutnya perkembangbiakan vegetatif dengan monospora yang dapat memperlihatkan gerakan ameboid, dan antheridium juga menghasilkan gamet jantan yang disebut spermatium. Nah, dan pada golongan suku Bangiaceae ini antara lain yaitu ganggang tanah, atau nama latinnya itu adalah Porphyridium cruentum. Yang kedua ganggang laut, nama latinnya adalah Bangia arthopurpurea. Nah, ini adalah penampang ilustrasi gambar dari golongan Bangiaceae. Ada Porphyridium cruentum dan Bangia arthopurpurea. Selanjutnya itu adalah Floridea piscae. Dengan ciri-ciri talus ada yang masih sederhana, namun umumnya hampir selalu bercabang-cabang dengan beraturan dan mempunyai beraneka ragam bentuk seperti benang, lembar-lembaran, dan percabangannya itu menyirip ataupun menggarpu. Suatu karpogonium pada Floridea piscae terdiri atas satu sel panjang, bagian bawahnya membesar seperti botol, dan bagian atasnya berbentuk benang yang dinamakan dengan trikogen. Nah, pada Floridea
lainnya terdapat pergiliran antara 3 keturunan dalam daur hidupnya, yaitu yang pertama adalah gametofit yang haploid, yang kedua adalah karposporofit yang diploid, dan yang ketiga adalah tetrasporofit yang habitusnya menyerupai gametofit. Selanjutnya akan dijelaskan haptopita oleh teman saya, Nur Anissa dan Anissa Fitriani. Tes. Sebelumnya suara saya terdengar nggak? Terdengar. Dengar, Nur. Nah, baik. Oke. Terdengar. Terima kasih ya. Jadi sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu haptopita. Bisa di next nih ya. Pertama kita akan bahas karakteristik dari haptopita itu sendiri. Karakteristiknya yang pertama itu dia uniseluler, kemudian tampak berwarna kuning kecoklatan karena memiliki pigmen aksesori seperti fokosantin, beta-karoten, dan jenis santin lainnya. Yang ketiga, bersifat fototrofik, tetapi banyak yang menunjukkan fagotrofi dan beberapa lainnya hanya heterotrofik. Yang keempat, sel-selnya ditutupi dengan sisik yang bervariasi derajat kompleksitasnya yang disebut dengan coccoliths. Bisa di next nih. Yang kelima, haptopites ini muncul sebagai bentuk motil soliter atau non-motil, beberapa bentuk koloni dan filamen pendek. Yang kelima, memiliki organel filiform yang berasosiasi dengan flagella. Bentuk motil biasanya memiliki dua flagella yang sama, disebut isokon atau subequal, yang bisa berdetak serupa homodinamis atau berbeda heterodinamis. Next nih. Nah, ini merupakan ilustrasi dari haptonema itu sendiri. Jadi haptonema itu dia letaknya ada di antara dua flagel yang ada di haptopita. Dia ini, si haptonema ini berbeda dari flagella. Perbedaannya itu dilihat dari mikrotubul yang ada di haptonema itu sendiri. Next-nya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Baik, terima kasih Nur Anissa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Nis. Dengar, Kak. Terdengar ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari haptopita. Nah, haptopita itu ternyata dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, Primnesiovice, dan yang kedua adalah Pavlovovice. Nah, saya akan menjelaskan anggota-anggota dari haptopita yang lebih banyak dikenali ya. Next, selanjutnya. Nah, sebelum ke sana, kita bahas dulu perbedaan dari Primnesiovice dan juga Pavlovovice. Nah, untuk yang pertama, Primnesiovice itu permukaan selnya tertutup oleh sisik, berflagela dan tidak ada bintik matanya. Terdiri dari sebagian besar spesies Haptopites, yang terkenal adalah Phaeocystes. Mohon maaf, yang ini maksudnya adalah Chrysochromulina, lalu Primnesium, dan Coccolithophores, yang secara berkala menghasilkan blooming di pantai dan laut lepas. Nanti akan dijelaskan, dan menghasilkan dampak yang sangat terlihat pada ekosistem laut. Sedangkan yang untuk Pavlovovice, permukaan selnya itu tidak bersisik dan flagellanya itu tidak sama rata panjangnya. Dan juga sering ditutupi oleh rambut dan beberapa spesies memiliki bintik mata. Yang akan dibahas nanti adalah spesies yang terkenal yaitu Pavlova sp, Diacronema sp, Exanthema crisis sp, dan Rebecca sp. Slide selanjutnya. Ini adalah gambarannya saja ya tentang Pavlovice, Coccolithovice, lalu Primnesium,
dan juga Phaeocystis. Slide selanjutnya, kita bahas satu persatu nanti. Nah, ternyata Haptovita itu memiliki kurang lebih 500 spesies dengan 50 genera hidup dan banyak genera dan spesies fosilnya. Dan untuk kelompok Coccolithophore memiliki anggota terbanyak dan merupakan anggota yang paling baik diketahui juga. Habitatnya pada umumnya di laut tropis, namun beberapa spesies juga dapat hidup di perairan air tawar maupun terestrial. Nah, untuk Haptovita seperti Chrysochromulina dan Primesium sp itu dapat meracuni laut. Selain itu juga ada Phaeocystis yang dapat menghasilkan busa yang tidak baik untuk laut dan sering menumpuk di pantai. Slide selanjutnya adalah mengenai habitat dan ekologi yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh teman saya Nuranisa. Ya, baik. Jadi, habitat dan ekologi dari Haptovita ini, hampir setiap Haptovita berhabitat di laut. Namun, beberapa di antaranya adalah organisme air tawar. Mereka dapat ditemukan hampir di mana saja di dunia. Semua Haptovita menghasilkan bunga. Nah, bunga di sini itu maksudnya adalah blooming yang sebelumnya disebutkan oleh Anissa. Nah, blooming ini sebagian besar tidak beracun, tetapi beberapa spesies dapat membuat blooming menjadi beracun. Dianggap memiliki nilai, jadi kalau dia itu beracun, ini bakal berpengaruh juga terhadap ekonomi gitu. Nah, si Haptovita ini juga dianggap memiliki nilai makanan yang tinggi untuk zooplankton dan menjadi kontributor utama jaring makanan laut. Slide selanjutnya. Ya. Silakan Nis dilanjut. Ya, terima kasih. Nah, kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama itu Chrysochromulina sp. Nah, kita bisa lihat ya di sini, kalau misalkan dia itu bersifat uniseluler dan memiliki 2 flagela. Yang mana flagelanya bisa dilihat yang gambar yang warna hijau itu, yang F itu flagelanya, sedangkan yang gambar H yang seperti flagel dia itu tetapi bukan flagel, namanya adalah Haptonema. Itu merupakan organel yang mirip flagel unik gitu. Nah, untuk Chrysochromulina ini umumnya berwarna coklat keemasan karena memiliki pigmen beta-karoten, fukosantin, diadinosantin, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah Phaeocystis sp. Kita bisa melihat ya, kalau misalkan di sini ada busa ini adalah busa laut gitu, karena tadi adanya blooming. Nah, busanya bisa seperti ini atau bisa lebih parah lagi. Nah, sifatnya itu adalah uniseluler, pola hidupnya polimorfik, berkoloni, dan juga menghasilkan busa yang tadi sudah dijelaskan. Selain itu juga menghasilkan dimetil sulfida atau dikenal dengan DMS. Slide selanjutnya. Ini adalah yang salah satu yang paling dikenali juga, yaitu anggota dari Coccolithophore. Nama spesiesnya adalah Emiliania huxleyi. Nah, misalnya ini berbentuk bulat ya, dan ditutupi oleh lempengan berkapur. Jadi ini dia tersusun atas lempengan-lempengan berkapur gitu, yang membentuk bulatan. Lempengan berkapurnya itu disebut dengan coccolith, yang berukuran kurang lebih 2-25 mikrometer. Unsur penyusun dari lempeng berkapur ini atau coccolith ini itu adalah kalsium karbonat. Tapi ternyata Coccolithophore ini membantu untuk mengatur suhu lautan. Maksudnya bagaimana? Jadi nanofosilnya itu dapat mendeteksi suhu lautan itu. Selanjutnya, nah ini kalau misalkan tadi kita membahas mengenai Prymnesiophyces, kali ini kita akan membahas tentang Pavlovophyceae. Di sini saya meletakkan 2 contohnya, yaitu Diachronema fickianum dan juga Pavlova pinguis.
terlihat ada bintik mata, kalian bisa melihat pada gambar yang Pavlova Pinguis, lalu ada di situ ada, kalau misalkan gambarnya kita perbesar, boleh tolong diperbesar, Rora atau Nia, bagian Pavlova Pinguis, ada agak ke bawah lagi sedikit. Nah, itu untuk gambar yang 2 dari kiri, yang paling bawah, itu kan ada E ya, tandanya itu adalah eye spot atau bintik matanya. Nah, bisa dilihat juga tadi kalau misalkan ciri-ciri dari Pavlova Visae itu kan ada rambut di flagnya ya. Nah, itu bisa terlihat juga di gambar yang Pavlova atau juga di akronema kalau ada rambutnya di flagelnya. Seperti itu. Slide selanjutnya. Mengenai reproduksi ya, reproduksi akan dijelaskan kembali oleh teman saya Nuranisa. Ya, baik. Jadi reproduksi dari Haptopita ini dia semuanya bereproduksi secara aseksual. Semua Haptopita bereproduksi menggunakan pembelahan sel. Mohon maaf ya, ini ada sedikit typo. Kemudian pola reproduksi adalah daur hidup diplohaplontik heteromorfik, yaitu fase plantonik berflagela berganti dengan fase bentik helaian atau filamentus haploid. Bisa di next. Nah, tadi itu yang dimaksud dengan fase diplohaplontik heteromorfik yang berganti fase dari fase plantonik berflagela jadi fase filamentus haploid itu bisa dilihat dari gambar ya. Jadi sebelumnya itu si Haptopita ini dia memiliki flagela yang haploid yang ada di sebelah kanan. Kemudian dia akan berubah menjadi diploid yang sudah tidak berflagela. Nah, menurut Billard, siklus hidup Haptopita biasanya mencakup haploid dan fase diploid. Masing-masing mampu bereproduksi secara aseksual independen atau nama lainnya haplodiploidi dengan pola karakteristik khas yang berbeda dari setiap ploidi. Maksud karakteristik khas di sini misalnya contohnya itu dari Coccolithopores. Jadi dia itu membentuk jadi di kokolit ini dia ada lapisan dalam yang disebut sisik tubuh. Dia ini akan mengalami pengapuran gitu. Jadi di kokolit ini perbedaannya dia akan mengalami pengapuran. Nah, dari reproduksi si Haptopita ini, dia itu mengalami fase haploid dan diploid bisa dilihat di gambar dan dia hanya mengalami reproduksi aseksual. Kemudian ketika si Haptopita ini mengalami fase diploid, dia itu akan bermeosis, diploid selnya ini akan bermeosis dan dibagi menjadi beberapa sel yang haploid. Kemudian setelah membentuk sel haploid, dia akan masuk lagi ke fase aseksual lagi. Di situ dia sudah jadi haploid, tapi nggak ada kokolits. Nah, kokolits itu yang tadi pengapuran itu. Kemudian dia akan mengalami singami si sel haploidnya ini. Nah, singami itu berarti peleburan di antara dua haploid gitu. Jadi setelah peleburan dia itu menjadi 2N lagi atau diploid. Seperti itu. Boleh di next? Ya, silakan Nisa dilanjut lagi. Nis? Oke, sepertinya ada masalah jaringan ya.
dari Anissa Fitriani. Saya lanjutkan. Jadi selanjutnya itu adalah peranan haptopita. Peranan haptopita yang pertama, dia itu merupakan nanofosil dari Coccolithopores. Dia dapat digunakan sebagai penentu suhu lingkungan. Kemudian yang kedua, Coccolithopores berkontribusi pada produksi utama bahan organik ke laut dalam. Kemudian yang ketiga, Pavlova luteeri dan Isokrisis sp digunakan sebagai pakan larva tiram dan udang karena mengandung asam lemak tak jenuh seperti DHA. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk membentuk busa dan keberadaannya di mana-mana menjadikan phaeocystis kontributor penting bagi siklus karbon lautan. Yang kelima, Chrysochromuline dan Primesium memegang peran penting dalam penyerapan karbon global dan pembentukan bloom beracun di lautan dunia. Dan yang terakhir, produksi DMS oleh Haptophyta non-coccolith menyebabkan terjadinya hujan asam. Boleh di next nih ya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rora dan Vika. Baik, terima kasih Nurhanisa. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar, Vika. Terdengar tapi jauh banget. Iya, terdengar. Maaf, mungkin jaringan kali ya. Ini kedengaran? Di sini saya akan menjelaskan mengenai Cryptophyta. Nah, kripto ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya tersembunyi dan pita yang artinya tanaman. Nah, Cryptophyta ini juga memiliki nama lain yang disebut dengan Cryptomonads. Mempunyai sel asimetrik yang berbentuk dorsiventral dan tubuh dikelilingi oleh periplast. Kemudian, Cryptophyta ini merupakan alga bersel tunggal yang memiliki 2 flagela yang digunakan untuk berenang. Nah, selain memiliki 2 flagela, dia juga mempunyai rambut-rambut mastigonema yang letaknya di subapikal. Nah, kemudian karakteristik berikutnya, Cryptophyta berwarna coklat biru atau merah dan memiliki klorofil A, kemudian C2 dan memiliki pikosian memberikan warna kecoklatan pada tubuh dan memiliki pigmen tambahan alfa-karoten, kriptosantin, pikosibilin, dan alosantin. Next. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu bentuk selnya bulat telur, mempunyai periplast, mempunyai ejektosom, memiliki ruang periplastidal, kemudian terbungkus mempunyai nukleomorf yang merupakan nukleus vestigial dari alga merah endosymbion yang merupakan komponen khas kloroplas Cryptophyta, memiliki pirenoid yang muncul dari bagian dalam kloroplas, dan pada kloroplas, 1 atau 2 tiap sel dikelilingi oleh lipatan retikulum endoplasma. Kemudian, cadangan polisakarida tersimpan dalam ruang di tepi kloroplas sebagai butiran pati dan pola hidup fotosintesis umum, namun pola heterotrof juga dapat ditemui pada Cryptophyta. Next. Nah, di sini dapat teman-teman lihat struktur dari Cryptophyta. Next nih. Oke, next. Selanjutnya, peran teori endosimbiosis dalam klasifikasi. Sebelumnya, apa suara saya terdengar? Terdengar. Baik, saya lanjutkan. Jadi, Cryptomonads atau Cryptophyta ini awalnya muncul pertama kali oleh Christian Gottfried Ehrenberg pada tahun 1831 ketika beliau sedang mempelajari tentang infusoria. Jadi, infusoria ini merupakan golongan protozoa, yaitu kumpulan organisme bersel tunggal yang terdiri dari kelompok Ciliata dan kelompok Flagellata. Nah, umumnya infusoria ini berada di kolam-kolam atau danau-danau. Nah, ahli botani memperlakukan
Cryptomonas atau Cryptophyta ini digolongkan sebagai kelompok alga kelas Cryptophyceae atau divisi Cryptophyta, sementara ahli zoologi memperlakukan mereka sebagai protozoa flagellata ordo Cryptomonadia. Ada pula ahli yang menganggap Cryptophyceae sebagai kerabat dari ganggang hijau. Next. Nah, klasifikasinya, menurut Bolt dan Wynne pada tahun 1978, Z pada tahun 1986, dan Boni pada 1989, klasifikasi dari Cryptophyta itu merupakan dia tergabung dalam kingdom Plantae, divisinya Cryptophyta, kelasnya Cryptophyceae, genusnya Cryptomonas, dan spesiesnya beragam, tapi di sini ada contohnya Cryptomonas ovata, Cryptomonas major, Chromonas salina, Psilomonas paramecium, dan Rhodomonas salina. Pada gambar yang di atas itu merupakan contoh Rhodomonas salina, dan yang bawah merupakan Cryptomonas ovata. Next. Udah ini di itu aja nggak apa-apa, kasihan kamu. Berapa slide lagi? Dikit lagi, Bu. Dikit lagi, Hah? Bu. Ini contoh-contohnya ya? Iya, Bu. Lagi, Bu. Baik, di sini ada beberapa contoh spesies, yaitu Cryptomonas sp, bentuknya sel eliptikal, trikosisnya menonjol, kloroplasnya parietal, warna sel hijau zaitun sampai hijau kuning, dan habitatnya di air tawar. Kemudian ada Psilomonas paramecium, karakteristiknya tidak berwarna, tidak mempunyai kloroplas, heterotrofik, punya leukoplast, dan habitatnya di air tawar. Next. Nah, reproduksi pada Cryptophyta ini terjadi secara aseksual dengan pembelahan mitosis, dengan cara membelah secara longitudinal. Nah, reproduksi ini dapat terjadi baik ketika sel dalam kondisi motil atau dalam keadaan istirahat. Bagi yang memiliki dua flagela, salah satu sel anakannya dapat membawa baik flagela lama, dan sel anakan akan menghasilkan flagellata baru, atau mungkin terjadi setiap sel anakan membawa satu flagela dan kemudian masing-masing akan menghasilkan satu flagela lagi. Nah, untuk reproduksi seksual ini dari Cryptophyta masih belum diteliti dengan baik atau dilaporkan penelitiannya sehingga belum dikonfirmasi. Nah, kemudian habitat dan ekologi dari Cryptophyta, habitatnya di air tawar laut ataupun danau air tawar, telaga, dan parit. Untuk ekologinya, terkadang sumber makanan penting untuk plankton dan merupakan fotolitrotrof yang berkontribusi terhadap fiksasi karbon oksigenik sehingga sangat penting bagi tingkat karbon lingkungan air tawar. Cadangan polisakarida tadi tersimpan dalam ruang tepi dan pola hidup fotosintesis umum, namun pola heterotrof juga dapat ditemui pada Cryptophyta. Oke, cukup ya? Tuh lagi. Yang terakhir ada pemanfaatan. Umumnya dimanfaatkan oleh zooplankton sebagai sumber nutrisi. Yang kedua, phycobilin, yaitu pigmen tambahan yang ada di Cryptophyta ini umumnya dimanfaatkan sebagai bahan industri pangan dan industri obat-obatan. Oke. Habis ya? Waduh, ini udah 1 jam sendiri nih. Terima kasih untuk kelompok 2. Secara keseluruhan bagus ya. Kalau untuk kuliah nggak apa-apa deh. Maksud saya pilihan background PPT-nya ya. Kalau saya sih masih suka karena warnanya manis gitu. Terus estetikanya terlihat di sini. Tapi kalau untuk seminar internasional biasanya dia lebih polos ya. Nggak terlalu banyak ornamen kalau untuk untuk seminar internasional. Kalau untuk kuliah nggak apa-apa, masih cukup lah. Yang pasti jangan pakai ornamen yang dulu pernah ada soalnya yang kartun-kartun itu tuh pernah loh. Sekarang kayak udah nggak musim kartun ya. Jadi
oke lah, maksudnya masih ini walaupun ada gambar bunga-bunga masih proporsional, terus estetikanya masih terlihat. Kadang-kadang tergantung dosennya juga ya. Ada yang nggak suka gitu, ada yang sukanya polos aja. Terus tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka satu tayangan tuh sama gitu. Nggak usah satu slide ganti background, saya nggak terlalu suka. Jadi satu tipe aja, ya. Oke, ini karena udah 1 jam nih di Zoom, nanti kalian kerepotan. Yang pasti kelompok ini saya kira udah cukup lengkap ya. Semua aspek sudah dipaparkan, sampai ke reproduksinya sudah. Yang minggu lalu masih ngutang tuh, yang diatom ya, belum, yang tutup dan kotaknya tuh belum dijelaskan ke saya. Ini masih ada videonya ya, tapi saya pikir videonya lihat sendiri aja masing-masing ya. Diambil dari Google Classroom karena waktunya berjalan terus. Buat saya yang penting ada 3 divisi, Rhodophyta, Haptophyta, dan Cryptophyta. Masing-masing cirinya apa gitu. Saya di awal sudah menjelaskan bahwa botani ini materinya visum, fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan, itu a kind of process kan ya. Ekologi juga udah mulai menganalisis. Kalau mata kuliah botani ini masih agak lebih banyak dia ke C1 itu ingatan dan C2. Nah, C3-nya itu analisis. Nah, kalau kayak gitu memang perlu kajian berarti. Ya, kajiannya di mana? Nah, Anda bisa explore ke jurnal-jurnal. Kenapa sih apa fungsi, kalau saya kan masih ngajar, apa fungsi flagel? Paling untuk bergerak. Kenapa dia punya pigmen-pigmen tertentu itu kan? Yaitu bawaan gen. Tapi kalau orang mau lebih dalam lagi, kenapa dia berbeda-beda? Kenapa kelompok Rhodophyta didominasi oleh pigmen warna ini gitu. Nah, itu mungkin salah satu yang menjadi aspek dari pengklasifikasian. Kandungan pigmen yang dikandung oleh alga itu menjadi salah satu aspek, termasuk jumlah membran ya. Jumlah membran klorofitanya itu 1, 2, 3, 4 yang kemarin di endosimbiosis itu juga dasar klasifikasi. Nah, itu lebih tinggi lagi, lebih ke analisis. Ini memang saya nggak terlalu main ke klasifikasi di sini. Coba nanti botani Phanerogam agak sedikit mulai ke Phanerogam lebih. Karena pertama apa? Karena ini kan memang susah diamati. Kalau Phanerogam kan memang dia tumbuhan tinggi, jadi Anda bisa lihat tumbuhannya, lihat nyata bedanya, sehingga Anda bisa secara gamblang lihat dan menganalisis gitu. Tapi kalau di botani Cryptogam, karena dia terutama alga ya, dia kan uniseluler, nggak kelihatan, sehingga lebih banyak ke literatur belajarnya. Analisisnya dengan membaca di literatur. Kenapa satu alga dimasukkan satu kelompok tertentu? Seperti tadi yang ditayangkan, ya apa Haptophyta ya? Apa Haptophyta? Yang orang hewan masukkan ke dia ke dalam kelompok hewan misalnya. Alasannya apa? Nah, itu untuk lebih jauh, karena kita sendiri nggak bisa mengamati spesiesnya, belajarnya pakai literatur. Untuk manfaat dan ekologi, seperti reproduction kan kita nggak bisa melakukan. Tapi kalau di Phanerogam kan kita masih bisa lakukan stek, lakukan cangkok, atau yang lain lah, kita pernah melakukan itu. Tapi kalau ini kan reproduction, kita ya udah hanya baca aja. Mungkin terus kemudian kita bisa lihat video gitu. Ya, kita nggak bisa mengembangkan. Kalau ikan mungkin masih bisa kita lihat. Ya, masuk ke zoologi, masuk ke ikan kita masih bisa lihat reproduction-nya misalnya. Tapi kalau alga is very small, terlalu kecil gitu. Sehingga susah mengamatinya kalau kita harus meliharanya aja nggak bisa karena dia substratnya beda, dia harus air laut. Jadi lebih banyak di sini ke belajar ke literatur.
Ya, oke. Kita pindah ya ke sesi ini. Kemana, ke Google Classroom. Mudah-mudahan udah ada yang nulis. Jadi tadi saya lupa menuliskan bahwa sambil mengamati PowerPoint, Anda sambil nulis. Jadi bisa sambil baca PowerPoint yang dikirim di Google Classroom dan menuliskan pertanyaan di situ. Oh ya, kayaknya memang nggak bisa 2 kelompok. Jadi saya yang di kelas Senin akhirnya juga minta, Bu, kayaknya nggak keburu deh, Bu, ini aja udah 1 jam nih. Saya sebenarnya mau motong tuh nggak enak gitu loh, kasihan anak-anak mesti hasil bahan PPT-nya udah capek-capek dibuat terus nggak dibacakan, itu saya nggak bisa, saya nggak tega gitu, nggak mungkin. Ya udahlah, tapi yang pasti materinya adanya seperti itu, saya mau skip ya bisa aja. Nah, akhirnya kalau seperti ini saya harus ngambil di jam praktikum yang kebetulan Bu Rahmi belum bisa masuk karena sedang prajabatan. Bu Rahmi kan CPNS, calon PNS tuh apa ya? Pegawai negeri sipil. Nah, harus masuk kayak pendidikan gitu, 2 bulan atau 3 bulan. Jadi full pekerjaannya di kegiatan itu belum bisa isi praktikum, tapi nanti Oktober udah mulai bisa praktikum. Kita udah merencanakan kok, udah punya ini ya. Nah, jam praktikumnya Bu Rahmi yang buat besok terpaksa saya harus isi untuk kelompok seterusnya. Dan itu saya udah hitung-hitung kalau nggak salah sampai tanggal, insya Allah selesai di tanggal 9 Oktober deh. Masih ada, kan kita punya 7 ya, kita baru 2, ini masih 5 kali lagi. Ya apa boleh buat gitu. Saya udah memperkirakan sih, saya udah ya bisa aja aku buang-buang sih, ya udah nggak usah presentasi yang ini, tapi kok sayang amat gitu. Ya, mudah-mudahan ada cukup paham untuk itu dan terpaksa harus ngambil jam praktikum. Ya, tapi nanti sama bilang sama Rena, kamu tetap isi di 0506-nya tetap harus 7. 7, saya 7 nanti tetap 7. Saya ingatkan ya untuk semua PJ, semua harus 16 pertemuan, nggak boleh lebih. Kalau kurang sebenarnya masih boleh, karena dosen itu 80% harus hadir. Sisanya 20% boleh tidak hadir sebenarnya, tapi kan sayang ya. Tapi pertemuan tetap harus semua 16 pertemuan, tidak boleh lebih, karena itu akan dinilai, diaudit oleh ada auditor, ini kok kuliah kok lebih gitu, nggak boleh. Kalau lebih itu belum tentu bagus, itu artinya dosennya nggak bisa memanage ya. Kayak gini ini saya lebih hire-nya, ya biarin aja deh. Tapi di absen tetap nggak boleh ditulis ya. Oke, terima kasih atas pengertiannya semua. Saya minta nanti Anda sambil tulis cirinya deh. Ya, Rodovita buat jurnal belajar. Saya nggak periksa lah, tapi jurnal belajar itu setiap udah selesai satu materi terus Anda tulis sekian mata kuliahnya ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan nggak? Ibu mau tanya, Bu. Ada pertanyaan? Iya, Bu, mau tanya. Ibu kenapa ya tadi balik lagi tadi ada ciri tadi Hapto dia punya Haptovita dia punya haptonema. Terus Chrysovita kripto ya. Cryptovita, dia punya yang tadi antara disebut, dia terus punya ejektisom tadi deh kayaknya deh. Ya. Cryptovita, antara lain. Kalau Haptovita, dia punya haptonema, itu ada ciri utama. Ya. Heterokontovita, dia punya Classroom ya. Terima kasih kelas sudah mengikuti kuliah atas sudah setia. Mudah-mudahan nggak terlalu lama nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi reproduksinya juga udah jelas kok, udah dijelaskan. It's not difficult gitu saya pikir. Reproduction-nya kan udah diajarin diplohaplontik, diplohaplontik. Nah, aplikasinya di sini
ya. Cuman Anda perhatikan deh, dia N-nya itu lagi fase apa gitu. Terus memang dia punya nama sendiri tergantung dari jenisnya. Tadi singgap jenis ini dia punya nama sendiri untuk bagian-bagiannya tadi ya. Oke, terima kasih. Yuk kita pindah ya. Saya live ya. Terima kasih untuk yang udah menyediakan Zoom-nya nih. Zoom-nya unlimited. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matiin jepret gitu. Hostnya.